Ya, perkenalkan saya Wisnu dari mahasiswa Untek. Saya ini akan melakukan konfigurasi FTP server di dalam OS Windows Server 2019. Untuk langkah-langkah yang awal, kita masuk ke yang namanya Server Manager. Server Manager, kita masuk. Kemudian kita pilih yang manage, terus add rules and feature. Di dalam add rules and feature wizard kita pilih yang next. Nah, kemudian jika muncul installation type, itu kan ada dua, role based sama remote desktop service installation. Kita pilih yang role based. Dan pilih next saja. Ya, di sini ada beberapa fitur yang harus dicentang. Tetapi jika ingin mengisi web server, kita perlu mencentang web server dalam kurung IIS saja. Dan yang lain nggak usah dicentang. Kita cuma centang satu aja, web server IIS. Kemudian jika sudah, pilih next. Kemudian di sini ada yang namanya select fitur. Kita next saja. Kita next saja. Nah, di sini yang tampil yang namanya role service. Kita cari yang tadi yang nggak ada di feature, yaitu FTP server. Otomatis jika kita mencentang FTP server, maka FTP service akan tercentang juga. Jika sudah dicentang, klik next. Kemudian muncul confirm installation selection. Ini untuk menampilkan apa aja fitur yang telah dipilih dan siap untuk diinstal. Jika sudah benar, kita cek. Jika sudah benar, pilih yang install. Dan sini saya mencentang restart the destination server automatically if required, yang artinya jika proses instalasi sudah berhasil, maka server akan melakukan reboot atau yang disebut restart. Nah, ini instalasi sedang proses berjalan. Kita tunggu aja proses instalasinya sampai selesai. Jika sudah selesai, maka dia akan otomatis restart. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan akses kepada FTP server yang telah kita install. Tujuannya apa? Agar klien dapat mengakses FTP server yang kita buat tadi. Jika tidak, maka kalian tidak bisa mengakses FTP server yang telah dibuat. Langkah awalnya sama, masuk ke server manager. Kemudian kita pilih terus. Nah, di bawah ada tulisan Windows Defender Firewall with Advanced Security. Kita pilih itu. Jika sudah masuk, maka akan tampil seperti ini. Kita pilih yang inbound rules, terus kita klik kanan new rule,
kita pilih yang port, terus kita masukkan port dari FTP yaitu 21, dikasih hutan next, dan kita beri nama. Di sini saya contohkan namanya di buku. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi ke dalam user. Jadi kita membuat user, karena nanti jika klien mengakses server kita, dia hanya bisa menggunakan user tersebut. Caranya masuk ke dalam menu setting, kemudian kita cari user. Nah, jika misalnya tampil Microsoft seperti ini, maka kita perlu mendisable network untuk sementara. Disable dulu agar kita connect internet, kemudian kita coba lagi masuk ke account setting, terus user, kita ketikkan user, terus kita pilih add. Nah, jika tampil seperti ini, maka langkah yang Anda lakukan sudah berhasil. Kemudian kita isikan username. Ini saya contohkan nama saya sendiri, Wisnu Sunardi. Terus passwordnya saya buat jika sudah melakukan konfigurasi untuk user klien, maka kita nyalakan kembali untuk sip, sudah nyala. Untuk yang selanjutnya, kita ini mencontohkan di komputer klien. Nah, di komputer klien ini saya sudah siapkan program yang bernama FileZilla. Hasilnya sih bisa menggunakan Windows Explorer ya, tapi saya ini contohkan mengakses FTP menggunakan FileZilla karena banyak kelebihan yang didapatkan jika menggunakan FileZilla. Yang pertama, kita buka FileZilla, kita ping dulu sebelum melakukan koneksi ke server. Kita cek IP kita apakah sudah satu segmen dengan server. Sudah, kita melakukan ping. Di sini server saya memiliki IP 13.188. Nah, di sini terbukti koneksi sudah berhasil. Tinggal kita isi hostnya ini merupakan IP dari server. Kemudian username-nya ini merupakan username yang sudah kita buat tadi. Passwordnya sama, dan portnya ini pilihan ya. Jika tidak diisi, dia akan mengisi secara default. Jika sudah, kita pilih yang quick connect. Jika log dari FileZilla sudah sukses dan muncul tampilan Explorer di sebelah kanan, maka koneksi sudah berhasil. Ini saya contohkan untuk membuat sebuah folder ya. Kita namai NPI saya. Salah, ini saya membuat file. Maaf. Saya akan membuat
sebuah folder. Nah, folder ini akan saya isi dengan gambar-gambar yang terdapat di komputer klien. Saya pindahkan, tinggal diklik aja, nanti dia akan otomatis pindah ke komputer server. Nah, di atas log itu ada tulisannya successful, berhasil dipindah. Kemudian kita kembali ke komputer server untuk mengecek apakah file tersebut masuk ya. Kita buka foldernya, terus kita lihat di folder FTP ku. Nah, di sini berhasil ya masuk ya 2 file yang sudah dikirim tadi. Sekian dari penjelasan saya mengenai konfigurasi FTP server di Windows Server.